Halo teman-teman semua, kami dari RCM Teknoekonomi Laboratori. Di sini kami akan membahas soal responsi UAS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi tahun 2021. Pada responsi ini, teman-teman tolong jangan jadikan responsi ini sebagai patokan soal yang akan keluar UAS nanti ya. Tolong jadikan responsi ini sebagai referensi teman-teman untuk latihan soal. Di sini saya akan membahas bab tentang surplus dan defisit perdagangan pada subbab keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Di sini saya akan membahas soal nomor 24. Pada soal nomor 24 ini terdapat dua negara yaitu Australia dan Brazil ini produksi pesawat kecil dan pesawat besar seperti yang ditunjukkan pada tabel per harinya. Lalu yang ditanyakan itu adalah Brazil ini memiliki sebuah titik-titik. Yang harus teman-teman ketahui lebih dulu yaitu adalah pengertian masing-masing dari keunggulan itu sendiri. Yang pertama ada keunggulan absolut atau absolute advantage. Absolute advantage ini adalah keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu barang dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya daripada negara lain untuk menghasilkan barang. Karena di dalam soal ini tidak diketahui bahwa berapa banyak sumber daya yang digunakan oleh setiap negara, maka akan kita misalkan bahwa sumber daya dari masing-masing negara ini adalah sama. Maka kita akan melihat barang yang dihasilkan dari negara-negara tersebut. Berapa banyak barang yang dihasilkan dari negara-negara tersebut karena tidak diketahui jumlah sumber dayanya. Di sini tabel ini dari tabel saja kita sudah bisa lihat keunggulan absolutnya itu adalah di pesawat besar ini yang memiliki jumlah yang dihasilkan paling banyak di setiap negara itu adalah Australia. Australia ini menghasilkan pesawat besar itu 2 per hari dari lebih banyak daripada Brazil, yaitu hanya 1. Jadi disimpulkan bahwa keunggulan absolut dalam pesawat besar ini dimiliki oleh Australia. Sedangkan keunggulan absolut pesawat kecil ini dimiliki oleh Australia juga karena bisa dilihat di tabel Australia ini menghasilkan 300 pesawat kecil per hari, sedangkan Brazil hanya menghasilkan 200 pesawat kecil per hari. Oleh karena itu, jika disimpulkan berarti keunggulan absolut pesawat besar dan pesawat kecil ini dimiliki oleh Australia. Lalu yang kedua, teman-teman harus mengetahui apa itu keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini adalah keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu barang yang menggunakan lebih sedikit biaya atau menggunakan biaya yang lebih rendah, lebih murah daripada negara lain. Lalu cara itu dengan mengkomparasi harga antara produk-produk yang dihasilkan negara tersebut agar terjalin perdagangan yang saling menguntungkan. Di sini ada yang namanya itu adalah prinsip dasar tukar dalam negeri atau DTDN. Jadi kita mengkomparasi harga satu, misalkan di sini ada pesawat besar dan pesawat kecil. Harga atau nilai satu pesawat besar di Australia ini berapa sih, berapa pesawat kecil sih, gitu. Menggunakan pembagian yang kira-kira enak, yaitu di sini angka yang lebih kecil, yaitu adalah di pesawat besar, karena pesawat besar ini di Australia ada 2 dan Brazil ada 1. Jadi nanti kita akan membaginya dengan jumlah masing-masing pesawat besar di setiap negara. Jadi untuk menghasilkan satu pesawat besar ini, kita membagi dengan 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Lalu ada pesawat kecil ini ada 300 di Australia. Lalu kita akan mengkomparasinya dengan pesawat besar itu 2, berarti 300 dibagi 2 itu 150. Jadi di Australia ini per hari
hasil dari komparasinya itu satu pesawat besar ini sebanding dengan 150 pesawat kecil, atau artinya berarti satu pesawat besar di Australia ini dihargai sama dengan 150 pesawat kecil. Seperti itu teman-teman. Di Brazil juga sama. Kita mengkomparasi dengan banyak pesawat besar, itu di Brazil adalah satu, berarti nanti dibagi dengan satu semua. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1, lalu pesawat kecilnya 200 dibagi 1 juga. Jadi harga satu pesawat besar di Brazil itu sama dengan 200 pesawat kecil di Brazil. Jadi bisa dilihat di sini bahwa yang menghasilkan lebih banyak pesawat kecil itu adalah Brasil. Maka harga yang dipatok di Brazil ini, harga pesawat kecil ini lebih murah daripada pesawat kecil di Australia karena jumlah yang dihasilkan lebih banyak. Harga komparasi itu lebih banyak. Ya teman-teman. Berarti kesimpulan ini di Australia ini pesawat kecilnya harganya mahal banget daripada Brasil. Maka agar terjalin perdagangan internasional ini, nanti si Australia ini akan membeli atau impor pesawat kecil dari Brazil dan ekspor pesawat besarnya ke Brazil, gitu teman-teman. Sebaliknya, Brazil nanti akan impor pesawat besar dari Australia dan ekspor pesawat kecilnya ke Australia, gitu. Jadi di sini keunggulan komparatif dari setiap negara itu yang pertama, keunggulan komparatif Australia itu terbesarnya ada di memproduksi pesawat besar yang lebih murah daripada Brasil. Sedangkan Brasil ini dapat memproduksi pesawat kecil lebih murah daripada Australia. Maka keunggulan komparatif dalam produksi pesawat kecil ini dimiliki oleh Brasil. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi keunggulan absolut dalam pesawat besar yang pesawat kecil dimiliki Australia, keunggulan komparatif dalam pesawat besar ini juga dimiliki Australia. Sedangkan Brasil ini mempunyai keunggulan dalam memproduksi pesawat kecil lebih murah. Seperti itu. Jadi nanti setiap negara ini akan menspesialisasikan produknya ini. Jika harganya lebih murah, biayanya lebih murah di suatu negara tersebut, mereka akan melakukan ekspor ke negara lain. Sedangkan jika mereka memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih mahal, mereka akan memilih impor. Mereka akan impor barang tersebut dari negara lain. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi kesimpulannya tadi keunggulan absolut itu yang pertama, keunggulan absolut pesawat besar itu dimiliki Australia, keunggulan absolut pesawat kecil itu dimiliki Australia juga, lalu keunggulan komparatif pesawat besar itu dimiliki oleh Australia, dan keunggulan komparatif di pesawat kecil itu dimiliki oleh Brasil. Maka kita dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu Brasil ini memiliki sebuah, yaitu B, keunggulan komparatif terbesar dalam produksi pesawat kecil. Sekian teman-teman pembahasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf, correct me if I wrong. Thank you, see you.